untuk pemeriksaan pap smear atau HPV test, mana yang baik untuk deteksi awal? Sebenarnya kalau screening awal yang bagus adalah tetap pap smear ya. Karena pap smear itu akan melihat perubahan-perubahan sel yang ada di mulut rahim. Sementara HPV itu kita lakukan adalah untuk mengetahui jenis serotype. Jadi lakukan pap smear dulu. Nah, kalau pap smearnya normal-normal saja dan secara makroskopis kita melihat mulut rahimnya nggak ada masalah, ya kita nggak perlu pemeriksaan serum HPV. Tapi kalau seandainya ada gambaran patologis atau hasil pemeriksaannya tidak normal, baru kita sarankan untuk pemeriksaan serum HPV. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk vaksin HPV, apakah dilakukan setelah menikah atau sebelum menikah? Jadi vaksin HPV itu memang dari secara teori disarankan sudah diberikan pada anak umur 8-10 tahun. Jadi kita tidak perlu cek serum HPV, jadi langsung diberikan vaksin untuk pencegahan. Nah, pada anak yang di bawah 15 tahun atau 8-10 tahun tadi, itu berikan 2 kali. Biasanya kita berikan pada kelas 5 dan kelas 6 SD. Jadi jaraknya tahun. Tapi pada yang sudah menikah itu dilakukan 3 kali pemberian vaksinnya. Jadi pada saat hari 0 sekarang misalnya, kemudian bulan depan dan 6 bulan lagi. Baik dok, untuk selanjutnya apakah langsung vaksin HPV atau pap smear dulu? Pap smear dulu, di pap smear dulu untuk memastikan kalau seandainya pap smearnya bagus, ya nggak usah vaksin di serum HPV. Apakah harus rutin pap smear setiap tahun atau kalau ada keluhan dok? Ya, jadi setiap pap smear itu kan ada hasilnya. Dan dari hasil itu kita dapat rekomendasi. Direkomendasikan apakah 3 bulan lagi di pap smear, atau 6 bulan lagi di pap smear, atau sekali setahun. Itu tergantung hasil dari rekomendasi dari hasil pemeriksaan pap smear. Tapi rata-rata kalau nggak ada masalah sih biasanya setahun sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok. Ya, untuk konsultasinya, apakah lebih baik konsultasi dengan dokter objin dulu atau langsung pap smear dok? Sebaiknya konsultasikan dulu. Karena memang ada orang-orang yang punya faktor risiko untuk disarankan pap smear. Maksudnya faktor risiko tinggi. Ada yang faktor risiko rendah. Dan juga di samping itu biasanya sering ada keluhan-keluhan seperti keputihan, nyeri saat haid, atau nyeri saat buang air kecil. Jadi pap smear itu kadang-kadang sebaiknya dikonsultasikan dulu pada dokter objin. Kadang-kadang juga kita pengen lihat hasil sebelumnya seperti apa. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.